Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita kembali berjumpa pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan ini kita beri judul Berani Menolak. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Herakleitos adalah seorang filsuf Yunani kuno sempat berkata, tidak ada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Ya, perubahan itu selama kita hidup dalam dunia ini adalah mutlak. Kita tidak bisa menentang perubahan. Siapapun dan apapun kita cenderung mengalami perubahan. Daripada kita menghabiskan energi kita untuk melawan perubahan, mengapa kita tidak mencoba bersahabat dengan perubahan? Menurut perikop kita, Daniel dan ketiga sahabatnya, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria, juga dituntut menjalani proses perubahan. Mulai dari mengganti nama mereka, dari Daniel menjadi Belshazzar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Asaria menjadi Abednego. Mereka tidak menolak. Itu tercatat dalam ayat yang ke-7, saudaraku. Tapi sebelumnya dalam ayat yang ke-4 dikisahkan bahwa mereka pun harus siap mengalami perubahan budaya. Mereka wajib belajar berbahasa Kasdim, menulis dengan tulisan Kasdim, dan mendalami nilai-nilai hidup orang-orang Kasdim. Dalam hal ini pun Daniel dan kawan-kawan tak berkeberatan. Namun yang menarik dari kisah ini adalah ketetapan hati mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Dengan cara apakah mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan? Dengan cara menolak menikmati santapan dan minuman raja. Dalam ayat ke-8 dinyatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menejiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Karena mereka tahu bahwa makanan dan minuman itu telah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala-berhala Babel. Ini tentu bertentangan dengan iman mereka. Inilah catatan penting bagi kita, saudaraku, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Benar bahwa kita masih hidup dalam dunia yang terus berubah. Benar juga bahwa kita harus bersahabat dengan perubahan. Tetapi kita harus berani menolak ketika perubahan itu berkaitan dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Jangan mau dialihkan kepada penyangkalan atau menggantikan iman Kristen kita. Sebab satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Tuhan Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, minggu-minggu Advent kembali hadir dan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus pasti dan tetap akan datang untuk menjemput kita masuk dan hidup dalam rumah Bapanya. Kita patut berjaga-jaga dalam kesetiaan kepada Kristus. Walaupun masa pandemi ini begitu berat, namun tetaplah yakin dan percaya bahwa semua ini sementara adanya. Ia akan terus berubah dan berakhir pada waktunya. Sebaliknya, janji manis Tuhan Yesus tidak akan berubah dan tetap akan dinyatakan kepada kita, orang-orang yang mau setia kepada Dia sampai akhir. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini terus menguatkan saudara menjalani kehidupan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Kristus. Amin.